ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang amat besar sekali. Dan kita semua adalah musafir yang sedang melintas dari fase-fase kehidupan. Dan kita semua adalah musafir yang akan melintas dari fase-fase kehidupan. Kemudian kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menuju kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang dalam perjalanan menuju Rabb engkau, maka engkau pasti akan bertemu di akhirat kelak. Perjalanan ini tentunya ikhwatal iman sudah dimulai dari sejak kita berada di dalam rahim ibu kita. Lalu kemudian kita lahir di dunia. Kemudian kita setelah itu akan masuk ke fase berikutnya, yaitu alam barzakh. Kemudian kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyarnya kelak. Yang nanti yang akhir entah itu kita masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kekal di sananya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dunia adalah fase yang paling singkat. Namun yang singkat ini adalah yang akan menentukan nasib kita setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mereka mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan hidupkan mereka dalam keadaan kehidupan yang baik, dan kami akan balas mereka dengan sebaik-baik balasan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ketahui, apabila kita salah dalam bertindak, dalam mengambil sikap di dunia yang kita tidak tahu hujungnya itu kapan, maka hati-hatilah, kesengsaraan abadi akan menjadi petaka kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa seseorang yang berpaling dari mengingatku, ibadahku, zikir kepadaku terhadap Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh orang tersebut akan dihidupkan dalam keadaan yang sempit. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan sempit.
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan ketika dia hidup dia akan dibangkitkan dalam keadaan mata yang buta. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tentu fase dunia yang singkat ini memiliki hakikat-hakikat dan sifat-sifat melekat di dalamnya. Yang pertama, bahwasannya kehidupan di dunia ini isinya hanya berupa kenikmatan yang singkat, yang semu, dan setelah itu akan sirna, yang setelah itu akan hilang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "I'lamu innamal hayatud dunya," berilmulah kalian, ketahuilah kalian bahwasannya kehidupan dunia la'ibun, permainan, walahwun, senda gurau, wazinatun, dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum, menyombong-nyombongkan di antara kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad, memperbanyak keturunan dan harta, kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu, seperti perumpamaan Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan kemudian membuat para petani-petani mereka takjub kepadanya, thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian hal tersebut itu berubah menjadi layu dan berubah menjadi kuning. Thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallah. Dan seperti itulah kehidupan dunia, yang dimana nanti di akhirnya entah dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, wa maghfiratun, atau dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kenikmatan dunia itu hanyalah sedikit saja. Dan itu ditekankan juga dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kesenangan dunia itu hanyalah kesenangan yang menjadikan seorang terpedaya. Dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Dan janganlah engkau panjangkan pandangan matamu wahai Muhammad kepada kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan saja dari mereka. Linaftinahum fihi wa rizqun wa rabbuka khairu wa abqa. Itu hanya karunia Tuhanmu lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisinya itu maha kekal. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan dunia itu seperti bunga mawar yang indah, warnanya memesona, baunya itu harum, menyenangkan orang yang melihatnya, akan tetapi kenyataannya adalah dia akan cepat layu dan kemudian dia akan sirna dan hilang. Begitulah sikap, begitulah kehidupan dunia yang kita berada di atasnya. Yang kedua, ikhwatal iman, yang perlu kita ketahui bahwasannya kehidupan dunia adalah Allah telah jadikan dunia ini itu indah dalam pandangan mata, itu sebagai ujian buat manusia yang di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di dalam bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami nanti uji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman yang lainnya, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Telah dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, mereka cinta terhadap apa yang diinginkannya berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda, dan yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan ingat, yang di sisi Allah lah tempat kembali mereka, dan di sisi Allah lah yang terbaik dan kekal di dalamnya.
Serta ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dunya hulwatun wa khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifikum fiha. Yang enak dan indah itu, yang hijau itu, Allah Subhanahu wa taala akan uji di dalamnya. Fandur kaifa ya'malun. Maka perhatikanlah amal-amal kalian semuanya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui bahwasannya ketika kita di dunia ini dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala indah, dan ini ujian buat kita. Adapun yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai darul bala, yaitu tempat ujian bagi semua makhluk, entah itu manusia, itu jin, atau bahkan hewan-hewan semua yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, semua yang hirup di dunia ini, mereka akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami jadikan mereka kebaikan dan keburukan itu sebagai fitnah buat mereka. Wa ilaina turja'un. Nanti di akhirat dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya dialah Allah yang menguji hambanya dengan kebaikan dan keburukan. Sesungguhnya ketika kita masuk ke dalam alam dunia ini, maka kita ibarat sedang masuk dalam ruang ujian. Maka jangan kemudian kita menyangka bahwasannya ujian ini hanya berbentuk keburukan saja, seperti sakit, ekonomi yang melilit, dan bahkan musibah-musibah yang dikasat mata di depan kita. Tapi banyak, yaitu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu juga sebagai ujian dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang dia menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalnya itu lebih baik. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha pengampun. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 kesimpulan tentang hakikat kepayahan dunia yang hanya sementara dan sangat singkat. Kemudian dunia memang dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, dan yang terakhir dunia itu memang darul bala, tempatnya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, tentu dalam menyikapi kepayahan hakikat dunia, tidaklah seseorang itu harus ingat menjadikan dunia yang pertama sarana untuk sukses meraih kehidupan akhiratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji pedagang-pedagang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Seseorang pedagang yang tidak dihalalaikan oleh perdagangannya dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat. Oleh karena itu ikhwatal iman, ketika dunia itu dijadikan sebagai sarana untuk mencari akhirat, maka tidak mengapa ikhwatal iman kita mencari dunia sebanyak-banyaknya. Asal ingat kita bahwasannya tujuannya adalah mencari akhirat. Tentu Allah Subhanahu wa taala tahu niat-niat kita. Maka hendaknya kita tanamkan kepada diri kita bahwasannya dunia ini kita jadikan sebagai sarana mendapatkan akhirat. Dan ingat kisah bagaimana seorang sahabat, yaitu Amr bin As, ketika dia baru masuk Islam di perang Dzatus Salasil, ketika dia dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW itu menjadi pemimpin perang, yang nanti Nabi Muhammad itu berharap kepadanya
dia ketika menjadi pemimpin terus mendapatkan dunia. Amr bin As berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku itu berperang itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala." Tetapi perhatikan, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Amr bin As, "Ya Amr, ni'mal malu salih limar'is salih." Wahai Amr, sesungguhnya harta yang baik itu tepat berada di orang yang saleh, di tangan orang yang saleh. Ini menunjukkan apa, ikhwatal iman? Bolehnya kita mencari dunia, tetapi ingat untuk akhirat. Adapun yang berikutnya, yaitu ikhwatal iman, hendaknya kita menjadikan kepayahan dunia ini, bisa jadi kita harus mencarinya. Kalau tidak bisa banyak, kita ambillah secukupnya saja. Secukupnya saja. Kenapa? Karena kita tahu bahwasannya hisab nanti di akhirat kelak sangatlah panjang bagi mereka yang memiliki harta yang banyak. Bukan berarti dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak, tetapi dia akan melewati hisabnya Allah Subhanahu wa taala dengan perhitungan yang sangat detail. Lihatlah bagaimana konsep ini yang dimana dunia itu secukupnya saja dipakai oleh orang yang terbaik di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah datang ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat Nabi Muhammad SAW bangun dari tempat tidurnya, ternyata melihat ada bekas di lambungnya, itu tikar yang membekas di kulitnya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi, "Kami akan belikan kasur yang lebih layak untuk engkau." Tetapi Nabi Muhammad SAW menyanggahnya dan berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, seraya berkata, "Mali walid dunya ma ana fid dunya illa qarakibin istadalla tahta asy-syajarah thumma raha wa tarakaha." Apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia tidak lain seperti pengendara yang bernaung di bawah pohon. Setelah itu dia akan pergi meninggalkan pohon tersebut. Maka ikhwatal iman, di antara konsep yang kedua dalam menyikapi dunia, kepayahan dunia, yaitu adalah mengambil secukupnya. Maksudnya adalah dalam hadis ini, yaitu seseorang ketika dia berada di dunia mengambil secukupnya saja, tidak lebih dari itu, ikhwatal iman. Dan ingat juga bagaimana kisah Umar bin Khattab ketika dia sudah menjadi khalifah, ketika melewati suatu pasar, melihat ada seorang sahabat dari pasar membawa teng-tengan daging. Kalau nggak salah namanya Jubair. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Jubair, "Ya Jubair, ma hadza? Apa ini?" Apa jawaban Jubair? "Ya Umar, sesungguhnya aku lagi ingin daging." Subhanallah. Aku sedang ingin daging dan aku ingin memakannya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah seketika. Umar bin Khattab mengatakan, "Afakullama tashtari?" Apakah segala sesuatu yang ente pengen, yang engkau pengen itu ente harus beli? Beginilah harusnya sikap dunia sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab. Tidak semua yang kita pengen itu harus kita beli. Yang terakhir, ikhwatal iman, yaitu adalah memanfaatkan benar-benar umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia ini. Karena kita tahu Rasulullah SAW itu telah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Sesungguhnya umurnya umat Nabi Muhammad SAW itu kalau enggak 60 sampai 70, singkat. Dan itu sebentar. Sebagaimana ungkapan Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan sebentarnya urusan dunia. Beliau mengatakan, "Irtahalatid dunya mudbirah." Sungguh dunia itu semakin jauh. Wartahalatil akhirah muqbilah. Sementara akhirat semakin mendekat. Walikulli wahidati minhuma banun. Dan setiap dua itu memiliki anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah anak-anak akhirat saja. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena pada saat ini yang kita hidup di dunia ini, umur yang kita berada di atasnya adalah amal yang dimana belum ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan nanti ketika kita sudah meninggal, kita hanya ada hisab dan tidak ada amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sikap-sikap kita dalam mengarungi kepayahan dunia ini, yaitu di mana kita diperintahkan untuk memanfaatkan umur-umur kita, yang di mana umur-umur kita di dunia ini hanyalah singkat dan padat, yang detik-detik ini akan menentukan nasib kita di kehidupan selanjutnya, yang pada saat ini kita sedang bercanda-canda, ternyata kemudian kita mati masuk dalam keadaan kehidupan yang serius. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perhatikanlah nasihat Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu bagaikan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun, apabila satu hari saja telah hilang pada dirimu, dhahaba ba'duh, itu sudah cukup kehilangan setengahnya. Wa yushiku idza dhahaba ba'du an yudhhaba kulluh. Dan saya khawatir kalau seandainya hilang lagi yang setengahnya, maka engkau tidak memiliki apa-apa dari sisa umur kalian. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarlah bahwa akhirat semakin mendekat kepada kita, dan kita semua sedang berada dalam antrian menuju kepada kematian, yaitu menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang keluar dari antrian tersebut. Hanya saja kita sayangnya tidak mengetahui siapa yang di hadapan kita duluan atau siapa yang setelahnya. Maka ikhwatal iman, tanamkanlah bahwasannya sebentar lagi kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah di penjemputan tersebut dengan sebaik-baik persiapan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rzuqna husnul khitam. Allahumma rzuqna husnul khitam. Allahumma rzuqna husnul khitam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqimissalah.